Bab 8. Kurva Phillips, tingkat pengangguran alami, dan inflasi. Tujuan pembelajaran: memahami hubungan antara inflasi yang diharapkan, dan pengangguran, mengetahui kurva Phillips, dan mengetahui apa yang dimaksud dengan tingkat pengangguran alami. Garis besar bab 8. Kurva Phillips, tingkat pengangguran alami, dan inflasi. Pertama, inflasi, expected inflation atau inflasi yang diharapkan, dan pengangguran. Kedua, kurva Phillips dan mutasinya. Ketiga, kurva Phillips dan tingkat pengangguran alami. Dan yang terakhir, ringkasan. Pada tahun 1958, A.W. Phillips menemukan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. 2 tahun kemudian, Paul Samuelson dan Robert Solow menyebut hubungan ini sebagai kurva Phillips, yang menjadi pusat pemikiran ekonomi makro dan kebijakannya. Gambar 8.1 menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat selama tahun 1900 sampai 1960. Selama periode 1900 hingga 1960 di Amerika Serikat, tingkat pengangguran yang rendah biasanya dikaitkan dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan tingkat pengangguran yang tinggi biasanya dikaitkan dengan tingkat inflasi yang rendah. Persamaan 7.1 adalah hubungan penetapan upah dari bab 7. Persamaan 7.3 adalah hubungan penetapan harga dari bab 7. Dengan mensubstitusikan persamaan 7.1 pada persamaan 7.3, kita mendapatkan persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga yang diharapkan, dan pengangguran. Persamaan 8.1 menunjukkan hubungan antara tingkat harga P, tingkat harga yang diharapkan PE, dan pengangguran. Setelah mengasumsikan bentuk khusus untuk fungsi yang menunjukkan hubungan penetapan upah dan pengangguran. Persamaan 8.2 menunjukkan hubungan antara tingkat inflasi yang diharapkan, dan pengangguran. Bagaimana menyelesaikan persamaan 8.1 ke 8.2 ditunjukkan pada lampiran bab ini dalam buku teks. Persamaan 8.2 mengatakan tingkat inflasi Pi tergantung pada tingkat inflasi yang diharapkan, Pi pangkat E tambah dalam kurung M tambah Z balas kurung alfa kali U. Implikasi persamaan 8.2, peningkatan pada Pi E menyebabkan peningkatan pada Pi, diberikan Pi E peningkatan pada M atau peningkatan pada Z, menyebabkan peningkatan pada Pi, diberikan Pi E penurunan pada U, menyebabkan peningkatan pada Pi. Jadi, persamaan 8.3 sama dengan persamaan 8.2 dengan indeks waktu T. Diasumsikan bahwa Pi E T sama dengan Pi bar sama dengan 0, sehingga persamaan 8.3 menjadi persamaan 8.4. Pi T sama dengan M tambah Z kurang alfa U T yang merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi. Hubungan kurva Phillips ini diamati di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Hubungan itu kemudian lenyap pada tahun 1970-an karena penentuan upah mengubah cara mereka membentuk ekspektasi inflasi atau inflasi yang diharapkan. Gambar 8.2 menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran yang diamati di Amerika Serikat dari tahun 1948 hingga 1969. Penurunan yang stabil dalam tingkat pengangguran AS sepanjang tahun 1960-an dikaitkan dengan peningkatan yang stabil pada tingkat inflasi. Selanjutnya, gambar 8.3 menunjukkan hubungan perilaku pengangguran versus inflasi di Amerika Serikat dari tahun 1970 hingga 2010. Dimulai tahun 1979 di Amerika Serikat, hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi menghilang karena penentuan upah mengubah cara mereka membentuk ekspektasi inflasi. Persamaan 8.5 menunjukkan dampak bagaimana ekspektasi tentang inflasi terbentuk pada hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Ketika orang percaya bahwa inflasi akan sama dengan beberapa konstan, maka ada hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran.
Hal ini berlaku di Amerika Serikat hingga akhir tahun 1960-an, di mana inflasi naik di beberapa tahun dan turun di tahun lain, dengan harga rata-rata tetap konstan dan tingkat inflasi mendekati nol. Ketika ekspektasi inflasi sedemikian rupa sehingga inflasi tahun ini diharapkan sama dengan inflasi tahun lalu, maka tingkat pengangguran tidak mempengaruhi tingkat inflasi, melainkan perubahan pada tingkat inflasi. Ini benar. Pada tahun 1970-an, ketika inflasi terus meningkat dan orang-orang mulai percaya bahwa inflasi setiap tahun akan bergerak positif. Gambar 8.4 menunjukkan hubungan kurva Phillips yang dimodifikasi. Sejak tahun 1970 telah terjadi hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan perubahan tingkat inflasi di Amerika Serikat. Persamaan 8.7 menunjukkan kurva Phillips yang dimodifikasi atau kurva Phillips ekspektasi yang ditambah atau hubungan kurva Phillips yang dipercepat untuk periode 1974 hingga 2004. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan perubahan tingkat inflasi yang bertentangan dengan hubungan kurva Phillips asli antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Dalam medium run atau jangka menengah, setelah semua harga menyesuaikan, ekonomi kembali ke tingkat pengangguran alami. Menurut definisi dalam jangka menengah, tingkat inflasi aktual sama dengan tingkat inflasi yang diharapkan, P sama dengan PE. Tingkat pengangguran alami didefinisikan sebagai tingkat pengangguran yang diperlukan untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap konstan. Tingkat pengangguran alami konsisten dengan perubahan inflasi yang sama dengan nol. Persamaan 8.8 memberitahu kita bahwa tingkat pengangguran alami tergantung pada besarnya parameter M, Z, dan alfa. Itu tidak tergantung pada tingkat inflasi. Persamaan 8.9 memberi kita cara lain untuk melihat hubungan antara inflasi dan pengangguran. Perbedaan antara inflasi aktual dan inflasi yang diharapkan berhubungan negatif dengan perbedaan antara pengangguran aktual dan pengangguran alami. 8.10 menunjukkan jika tingkat inflasi yang diharapkan, PE, didekati dengan baik oleh P T-1, maka hubungan antara pengangguran dan inflasi di Amerika Serikat saat ini ditangkap dengan baik oleh hubungan antara perubahan tingkat inflasi dan penyimpangan tingkat pengangguran dari tingkat pengangguran alami. Ketika tingkat pengangguran di atas atau di bawah tingkat pengangguran alami, tingkat inflasi biasanya menurun atau meningkat. Tingkat pengangguran alami berbeda di seluruh negara karena misalnya kekakuan pasar tenaga kerja dan juga dari waktu ke waktu. Ketika tingkat pengangguran aktual UT sama dengan tingkat pengangguran alami UN, perubahan inflasi PT kurang 1 sama dengan 0. Jadi, tingkat pengangguran alami juga disebut tingkat pengangguran non-percepatan inflasi atau dapat disingkat sebagai NAIRU. Fokus, Theory over Facts, Milton Friedman dan Edmund Phelps. Milton Friedman dan Edmund Phelps berpendapat bahwa trade-off antara inflasi dan pengangguran pada akhir 1960-an adalah ilusi. Dengan demikian, kurva Phillips adalah pertukaran sementara, bukan permanen antara inflasi dan pengangguran yang tidak berasal dari inflasi itu sendiri, tetapi dari tingkat inflasi yang meningkat, yang menghasilkan inflasi yang tidak terduga. Mereka mempertanyakan trade-off dengan alasan logis, dengan alasan bahwa trade-off seperti itu hanya bisa ada jika pembuat upah secara sistematis memperkirakan inflasi, dan bahwa mereka tidak mungkin membuat kesalahan yang sama seterusnya. Selanjutnya, fokus apa yang menjelaskan pengangguran Eropa. Faktor kekakuan pasar tenaga kerja, sistem asuransi pengangguran yang besar, tingkat perlindungan pekerjaan yang tinggi, upah minimum, aturan tawar-menawar seperti perjanjian perpanjangan. Fakta utama pengangguran di Eropa, pengangguran tidak selalu tinggi. Beberapa negara Eropa sebenarnya memiliki pengangguran rendah sebelum dimulainya krisis saat ini. Gambar 1 menunjukkan tingkat pengangguran di 15 negara Eropa pada tahun 2006, tahun di mana inflasi stabil, menyeratkan tingkat pengangguran sama dengan tingkat alami. Di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Jerman, Yunani, dan Belgia, tingkat penganggurannya cukup tinggi, tetapi di beberapa negara Eropa lainnya seperti Irlandia, Belanda, dan Denmark, tingkat penganggurannya cukup rendah. Selanjutnya,
fokus perubahan tingkat pengangguran alami Amerika Serikat sejak tahun 1990. Penjelasan yang mungkin untuk penurunan tingkat pengangguran alami AS dari 7 menjadi 8% pada 1980-an menjadi sekitar 5% saat ini, yakni peningkatan globalisasi dan persaingan yang lebih kuat antara perusahaan Amerika Serikat dan asing mungkin telah menurunkan markup. Peningkatan lapangan kerja oleh agen bantuan sementara, populasi Amerika Serikat yang menua dan penurunan proporsi pekerja muda, dan dengan demikian tingkat pengangguran, peningkatan tingkat penahanan, peningkatan jumlah pekerja disabilitas. 8.4 Ringkasan. Ketika tingkat inflasi menjadi tinggi, persyaratan perjanjian upah cenderung berubah seiring dengan tingkat inflasi. Indeksasi upah adalah ketentuan yang secara otomatis menaikkan upah sejalan dengan inflasi. Misalkan lambda menunjukkan proporsi kontrak kerja yang diindeks, sehingga upah nominal bergerak satu-satu dengan perubahan tingkat harga aktual. Persamaan 8.9 akan menjadi persamaan 8.11. Ketika lambda sama dengan 0, maka persamaan 8.11 menjadi persamaan 8.10. Ketika lambda lebih besar dari 0, maka persamaan 8.11 menunjukkan semakin tinggi proporsi kontrak yang diindeks, semakin besar nilai koefisien yang menunjukkan pengaruh perbedaan antara pengangguran aktual dan tingkat pengangguran alami terhadap perubahan tingkat inflasi. Dalam kasus ekstrim, hampir tidak ada perubahan pengangguran dapat menyebabkan perubahan besar dalam inflasi. Inilah yang terjadi di negara-negara di mana inflasi tinggi. Ketika inflasi atau deflasi rendah terjadi, maka hubungan kurva Phillips akan rusak. Salah satu alasan yang mungkin adalah keengganan pekerjaan untuk menerima pemotongan upah nominal. Ketika inflasi yang diharapkan mendekati 0, maka hubungan kurva Phillips yang dimodifikasi akan rusak. Pengangguran yang tinggi selama krisis tidak menyebabkan penurunan inflasi. Demikian pula, sekarang ketika pengangguran rendah, itu tidak mengarah pada inflasi yang terus meningkat. Kurva Phillips asli tampaknya lebih relevan, menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi.